Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Eh, Pada pagi kali ini kita akan belajar mengenai tema satu, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kita masuk ke pembelajaran pertama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pertama, Bapak ada dua pertanyaan nih untuk kalian. Pertanyaan pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Pertanyaan kedua, apakah kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, kita lanjut. Pintar. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan fisik seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Oke, sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua tadi? Betul sekali. Pertanyaan kedua yakni, kita juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kita juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya anak-anak. Pertumbuhan manusia itu terjadi sejak dalam kandungan. Jadi pertumbuhan manusia itu terjadi sejak kita dalam kandungan, dari kita bayi, dari kita dalam kandungan, setelah lahir, dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan terhenti ketika kita dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Ingat ya, manusia itu bertambah berat dan bertinggi badan. Merupakan salah satu contoh pertumbuhan terhadap manusia. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan juga menari. Nah, di sini ada gerakan tari. Gerakan tari itu dibagi menjadi dua macam, yakni gerakan kuat dan gerakan lemah. Contoh gerakan kuat seperti mendorong meja, mendorong kursi, dan lemari. Untuk contoh gerakan lemah, yakni contoh kita memegang kapas. Nah, itu gerakan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita, materi kita selanjutnya, apakah kalian sudah paham? Mudah-mudahan sudah paham semua ya. Nah, yuk kita lanjutkan ke matematika pembelajaran ribuan. Penjumlahan bilangan ribuan ada dua teknik, yaitu teknik menyimpan dan teknik tidak menyimpan. Ya, teknik menyimpan tanpa menyimpan. Ingat, menyimpan tanpa menyimpan. Oke, selanjutnya. Di sini ada soal, contoh penjumlahan teknik tanpa menyimpan. Di sini ada soal 2453 ditambah 1122. Ingat ya, ketika kita mau menjumlahkan nilai, kita harus menjumlahkan angka yang paling akhir. Ya, angka yang paling akhir. Nah, di sini yang paling akhir adalah 3 ditambah 2. 3 tambah 2 sama dengan berapa? 5. 5 ditambah 2 sama dengan
7. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ingat, setelah 3 angka, kalian harus memberikan tanda titik. Ya, setelah titik, 3 ditambah 1 sama dengan 3. Contoh soal kedua. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, di sini teknik menyimpan ya. Ini soalnya 2693 ditambah 5604. Nah, ingat, yang harus kita jumlahkan itu adalah yang paling terakhir. 3 tambah 4 sama dengan 7. 9 ditambah 0 sama dengan 9. Nah, di sini 6 ditambah 6 sama dengan 12 ya kan? Nah, angka 12 itu terdiri dari 2 angka. 2 angka. Terus yang mana yang kita tulis? 1 atau 2? Yang kita tulis adalah angka terakhir. Angka terakhir yakni angka 2. Angka 2 kita masukkan sini. Oke. Terus angka satunya di mana letakkan? Satunya di atas angka 2 tadi. Nah, 1 ditambah 2 berapa? 3. Ya Bang? Ya kan? Nah, 3 ditambah 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. Ingat ya. 8. Oke, paham kan kira-kira anak-anak? Nah, jawabannya adalah 8.297 ya. Oke. Nah, jika kalian sudah paham, kita lanjutkan ke pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua ini kita akan belajar gerakan merangkak. Nah, sebelum kita melakukan gerakan merangkak atau olahraga, kita harus melakukan pemanasan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak cedera. Oke. Nah, ini ada video mengenai anak bayi yang sedang merangkak. Oke. Nih, contoh gerakan merangkak anak nih. Nah, ini nanti kita praktekkan ya anak-anak. Kita buat lomba merangkak. Oke. Sebelum kita melakukan lomba merangkak, kita harus memperhatikan langkah-langkah sebelum melakukan lomba merangkak. Nah, pertama-tama yakni kita membuat garis start dan finish. Yang kedua, kita berbaris di depan garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba, merangkaklah sampai garis finish. Jika sudah sampai ke garis finish, kalian kembalilah ke garis start. Nah, anak yang cepat sampai ke garis start, itulah dia yang menang. Oke. Manfaat merangkak. Nah, di sini manfaat merangkak nih untuk memperkuat otot tangan dan otot kaki kita. Nah, oke. Saat-saat kita bermain tadi, kita harus sportif, tidak boleh curang. Nah, dan kita juga harus saling menghargai perbedaan yang kalah, yang menang. Kalau seandainya kita menang pasti ada kalah. Kalau tinggi pasti ada pendek, berat ada ringan. Nah, di sini menghargai perbedaan sini adalah tinggi dan berat badan manusia. Karena setiap orang memiliki tinggi dan berat badan yang berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang gemuk, ada pula yang kurus. Perubahan tinggi berat badan dan kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan manusia? Nah, di sini pertama faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertama, makanan, olahraga, faktor yang diturunkan oleh orang tua. Terus, jadi setiap orang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Maka kita harus saling menghargai, sikap saling menghargai atau menghormati, termasuk pengamalan sila kedua. Sila kedua apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu merupakan simbol sila kedua apa? Simbol sila kedua? Rantai emas. Oke. Nah, setelah pembelajaran kedua tadi kalian sudah memahami apa saja yang mengenai perbedaan, saling menghargai, dan bunyi sila kedua dan beserta lambangnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga yakni adalah makanan bergizi. Makanan bergizi di sini. Nah, di sini makanan bergizi ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan bergizi disebut juga dengan makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Makanan 4 sehat dan 5 sempurna adalah ada 5. Nah, di sini ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Nah, makanan-makanan tersebut mengandungi gizi seperti karbohidrat. Karbohidrat ini dia mengandung, contoh karbohidrat ini, contoh makanannya yakni nasi, jagung, ketela. Terus untuk protein. Protein ini makanannya contoh seperti susu, daging, tempe, dan sebagainya. Vitamin. Vitamin ini kita mau mendapatnya dari sayur dan buah-buahan. Terus mineral. Mineral ini kita dapat dari mana? Dari ikan, susu, sayur. Terus makanan-makanan yang mengandung lemak. Nah, makanan yang mengandung lemak contoh daging dan susu. Oke. Lanjut. Contoh makanan yang perlu kita hindari. Ya. Contoh makanan yang harus kita hindari. Nah, di sini kita harus jaga-jaga makanan kita. Kita tidak boleh sembarang makanan. Contoh makanan itu yang perlu kalian hindari yakni permen, es krim, coklat. Nah, dan sebagainya nih ya. Dari 3 contoh yang Bapak tampilkan ini, kenapa? Karena permen bisa menyebabkan kalian sakit. Apa yang ditimbulkan dari macam-macam 3 yang Bapak tampilkan ini? Ya, sakit gigi. Oke. Di sini Bapak ada soal cerita. Oke, nanti setelah kalian selesai mengulang videonya tadi, di sini kita buat soal cerita. Oke, di sini Pak Samsul menjual buah melon. Hasil panen perkebunannya, Pak Samsul menjual buah melon hasil panen perkebunannya. Kebun Pak Samsul menghasilkan 2 truk melon. Truk pertama memuat 1.200 buah. Truk kedua memuat 1.600 buah.
Berapa jumlah buah melon hasil Pak Samsu? Oke, sebelum kalian menjawab soal ini, kalian harus mencari apa sih yang diketahuinya. Diketahuinya, apa yang ditanyanya, dan barulah kalian jawab. Nah, di sini contoh cara diketahui. Penyelesaiannya. Diketahui truk pertama Pak Samsu 1.200. Truk kedua 1.600. Nah, baru apa yang ditanyanya? Yang ditanya adalah jumlah hasil panen Pak Samsu. Terus jawabnya seperti apa? Nah, di sini jawabnya. Dijawabnya 1.200 ditambah 1.600 sama dengan 2.800. Jadi kesimpulannya jumlah hasil panen Pak Samsu adalah 2.800 melon. Selanjutnya ada soal kedua. Di sini Pak Kamil. Pak Kamil memiliki 2 buah kolam lele. Kolam pertama berisikan 2.300 ekor lele. Kolam kedua berisikan 2.700 ekor lele. Berapa jumlah lele yang dimiliki Pak Kamil? Nah, ingat apa yang ditanya, apa yang diketahui, apa yang ditanya, baru dijawab ya. Oke. Diketahui kolam 1 2.300. Kolam 2 2.700. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah jumlah lele Pak Kamil. Jawabnya adalah 2.300 ditambah 2.700 sama dengan 5.000. Jadi, ya penyelesaiannya adalah jumlah lele Pak Kamil adalah 5.000 ekor. Oke ya, paham ya? Oke, kalau paham kita selesaikan. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih telah menonton video kali ini. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak ucapkan alhamdulillah. Nah, nanti Bapak kirim soalnya ya untuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.